Puji nama Tuhan, selamat pagi. Selamat datang kembali beribadah kepada Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita mau memuji, membesarkan, kita berikan hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih, kita mulai ibadah kita. Saya undang saudara bangkit berdiri semua. Kita angkat pujian yang berkata, Rohmu yang hidup.
Kami sungguh bersyukur kepada Engkau khususnya pada saat pagi hari ini. Engkau persatukan kami kembali di hadapan Engkau. Kami mau memuji membesarkan Engkau Tuhan. Kami mau menenangkan hati-Mu Tuhan melalui pujian penyembahan kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah kami sedang jemaat-Mu Tuhan. Inilah keberadaan kami Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini. Jamah setiap hati dan pikiran kami, khususnya urapan kuasa Roh Kudus turun di atas kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan merasakan hadirat Allah di tengah-tengah kami, di hidup kami. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara kami yang hadir Tuhan, inilah kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri bersama dengan kami. Begitu juga saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Percepat langkah mereka, ingatkan mereka Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama memuji membesarkan Engkau Tuhan. Tuhan, semua pelayanan pada saat pagi hari ini kami serahkan ke dalam Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan boleh berada di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Inilah doa kami pada saat pagi hari ini. Kami serahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, bila ku renungkan kasih Tuhan. Haleluya.
sudah datang di lembaran yang kita pilih masing-masing. Saya undang saudara kembali bangkit berdiri. Di hitungan ketiga kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu adalah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sekali lagi kata-katanya saja. Sebab itu bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Puji nama Tuhan, kita masih tetap berdiri. Kita masuk di dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita terlebih dahulu menyembah Dia melalui soal penyembahan kita pada saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku.
Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku. Haleluya. Haleluya. Yesus. Bagilah segala pujian, hormat dan kemuliaan Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di mana Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, umat-umat-Mu Tuhan kembali datang ke rumah-Mu ini Tuhan. Bersyukur, berterima kasih Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau sudah melindungi kami, menjaga kami Tuhan, menjaga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan semua atas segala kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatan kebaikan kami ya Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, hanya karena kasih dan kemurahan ya Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu, karena kami sudah menaikkan pujian kami yang terindah kepada-Mu Tuhan, yang menjadi duka yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan pujian kami boleh menjadi duka yang harum Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah Bapa segalanya bagi kami ya Tuhan Yesus. Seperti pujian kami ya Tuhan, Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya, tiada yang lain Tuhan, hanya Kau satu-satunya Tuhan, Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, bukalah hati kami Tuhan, pikiran kami, biar kami Tuhan fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Karena firman-Mu ini Tuhan menjadi jawaban setiap masalah pergumulan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi dari surga ya Tuhan Yesus.
benar Tuhan. Boleh tinggal di hati kami Tuhan, boleh menjadi rema kekuatan bagi dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buatlah kami mengerti firman-Mu, memahaminya ya Tuhan. Terlebih Tuhan untuk melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Buat kami Tuhan cakap hanya melakukan, bukan cakap mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Heran dan Asia Tuhan. Pakai Tuhan, urapi dari surga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami duduk diam, tenang ya Tuhan Yesus, dan menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Masuk bulan yang baru, bulan yang kita berharap bulan yang lebih baik daripada bulan selanjutnya sebelum kita lalu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah dalam kurang lebih 10 malam kita minta berdoa untuk menerima pencurahan kudus ya, dan saatnya juga kita mau mengenal siapa sih yang kudus itu ya. Kita akan membaca dalam Galatia pasal 5 ayat 22a. Kalau sudah dapatkannya, saya udah berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama. Kita akan membaca dalam Galatia pasal 5 ayat 22 ya semuanya Bapak. Pada hitungan 3, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan Tuhan. Kalau pagi hari ini saya akan membahas buah roh ya dari Allah Kudus adalah tentang kasih. Tetapi buah roh ya adalah kasih. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat TV, mendengar berita ya di dalam dunia ini ya, akhir-akhir ini juga kita lihat banyak peperangan ya, perselisihan antar negara dengan negara lain ya, membenci satu sama dengan lain karena banyak hal yang harus mereka perebutkan ya, sehingga terjadinya perang gitu ya. Demikian juga dalam kehidupan kita ya, kita bisa melihat ada kebencian antara keluarga ya, suami membenci istri, istri membenci suami, orang tua membenci anak-anak mereka, bahkan anak-anak juga membenci orang tua ya. Kakak adik ya, saling membenci. Itu yang kita lihat pada akhir-akhir zaman ini ya saudara. Padahal mereka adalah masyarakat yang tinggal dalam satu komunitas ya, misalnya dalam suatu rumah ya, situ ada bapak, ada ibu, ada anak ya, tapi mereka semuanya saling menyimpan api permusuhan ya di dalam hati mereka, yang seharusnya mereka dekat gitu ya, seharusnya mereka akrab dengan yang lain ya. Dan kebencian ini tampaknya telah memenuhi dunia ini ya, tempat kita tinggal ya. Maka gak heran terjadi peperangan, kekejaman, pemusnahan suku gitu ya, menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan dengan
kebencian ini? Jangan ya kita di sini mungkin juga mempraktekkan kebencian ini. Ya. Apa susahnya kita membuat mempraktekkan kebaikan pada orang lain? Ya. Orang-orang di antara kita yang jujur ya pasti akan mengakui bahwa kita sering kali gampang untuk membenci daripada berbuat baik pada mereka ya. Tapi kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus karena ada kasih, kita juga harus mempraktikkan kasih itu ya. Kita harus mengatasi masalah kebencian itu, menggantikan permusuhan dengan kasih ya. Kalau enggak ya pasti dunia kita tinggal ini pakai dunia. Terutama kita harus mulai dari keluarga ya. Kita harus menggantikan permusuhan dengan kasih gitu ya. Kekristenan itu dibangun dengan kasih ya. Inti dari Kristen adalah penegasan bahwa Allah mengasihi manusia, Allah meminta anak-anaknya juga mengasihi dia dengan sepenuh hati ya. Kita mengasihi Allah, mengasihi kita dulu, kita bisa mengasihi sesama. Itu yang Tuhan mau ya. Kita sudah menerima ya, kasih Tuhan melalui keselamatan yang sudah kita terima melalui penebusan anaknya Yesus Kristus. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau, Allah mau mengasihi kita, mengasihi diri sendiri, dan kita mau mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri ya. Dan Yesus meringkas pengajaran Musa ya dan para nabi ke dalam 2 perintah yang luar biasa di dalam, kalau saudara bisa baca dalam Injil Matius pasal 22 ayat 35-40. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, yaitu Tuhan Yesus ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Tuhan Yesus sudah ajarkan itu, ya, dari pengajaran Musa dan para nabi, ya, dalam Injil Matius pasal 22 ayat 35-40. Ya. Ini pemurnian dari semua ajaran di Perjanjian Lama di Taurat ya. Dan dari hal ini kita bisa mempelajari 3 kebenaran, bahwa kewajiban utama kita adalah seharusnya hukum pertama, kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan pikiran kita. Lalu yang kedua, kewajiban kedua adalah kita mengasihi diri sendiri secara tepat, sehingga kita bisa memiliki ukuran tepat untuk mengasihi sesama kita. Kewajiban ketiga adalah kita mengasihi sesama kita seperti kita juga mengasihi diri sendiri. Nah, itulah saudara perintah yang harus dipraktekkan. Ya, kalau enggak kita praktekkan, ya kita lihat sendiri banyak kebencian akan terjadi, ya, terutama di dalam keluarga, dan nanti akan meluas ke masyarakat dan sampai ke bangsa dan negara. Jadi Tuhan mau agar kita mempraktikkan kasih ini
di dalam dunia penuh kebencian. Kita harus mengasihi Allah, kita harus mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi orang lain sekalipun mereka tidak menyenangkan bagi kita. Bahkan orang itu mungkin memusuhi kita, kita harus tetap mengasihi mereka. Kita bahkan harus mengasihi orang-orang yang, ya saya tadi bilang, yang tidak kita sukai. Susah, ya. Gampang teori tapi praktekkan susah, ya. Lalu bagaimana mewujudkannya? Firman Tuhan, saudara, menyatakan bahwa Allah tidak hanya menuntut kita untuk mengasihi, tetapi Tuhan juga memberikan kesanggupan. Kalau dengan kekuatan pikiran kita nggak sanggup, tapi kalau kita mau percaya, ya, menyerahkan hidup kita pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kesanggupan untuk mengasihi. Karena apa? Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Maka itu kita harus mengasihi, karena kita sudah menerima keselamatan itu, kita sudah mengenal Allah kita, maka kita harus saling mengasihi. Ya. Kalau dia tidak mengasihi, berarti dia tidak mengenal Allah. Karena Allah itu yang kita sebut adalah Allah yang kasih. Dalam hal kasih, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tuhan sudah memberikan keselamatan. Tuhan sudah memberikan kasih. Kasih itu awalnya diberikan dari Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus, mengorbankan di dalam di kayu salib, ya, untuk menebus dosa kita. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya juga terhadap orang-orang yang tidak layak dikasihi melalui pemberian anaknya, ya, Yesus Kristus, ya, ayat 9-10 itu. Di sini kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, dan Rasul Paulus menyatakan bahwa kita diwajibkan untuk mengasihi. Kalau nggak sanggup, Tuhan mampukan, ya, untuk saling mengasihi. Nah, saudara, ketika Roh Kudus yang kita sudah minta memenuhi hidup kita, kita bertobat dan Roh Kudus berdiam di hati kita, ya, dalam Galatia 4 ayat 67, ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah, ya. Kita sudah terima keselamatan, kita sudah diangkat menjadi anaknya, sehingga kita boleh memanggil Allah kita, ya Aba, ya Bapa. Kita dulunya hamba dosa, kita ditebus, sekarang kita diangkat menjadi anaknya. Dan seorang anak itu akan juga menerima warisan oleh anak kita, oleh Bapa kita. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita ketika kita sudah bertobat dan dipenuhkan, ya, akan mencurahkan kasih Allah itu ke dalam hati kita. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih Allah itu dicurahkan ke dalam hati kita dan tinggal oleh Roh Kudus. Dan ini diberikan kepada kita semua. Maka itu Allah digambarkan adalah kasih yang telah mengaruniakan kita
mendapat bagian dari rohnya ya, dalam 1 Yohanes 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian ya, di dalam rohnya. Saudara, Allah digambarkan ya, Allah adalah kasih. Allah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan dalam menggambarkan fungsi Roh Kudus yang ada di dalam hati orang-orang percaya ya, Paulus menyatakan bahwa Roh Kudus itu masuk dalam hati kita untuk menghasilkan buah kasih ya. Tadi kita telah baca Galatia 5:22, buah kasih. Karena Roh Kudus ada dalam hati kita, maka kita harus menghasilkan buah kasih, satu-satu buah kasih ya. Jadi Tuhan tidak berharap kita mengasihi, kan beritanya kan mengasihi Tuhan, mengasihi sama dan mengasihi diri sendiri ya. Tapi Tuhan tidak mengharapkan dengan kekuatan kita sendiri ya. Maka itu Tuhan menempatkan Allah Roh Kudus dalam hati kita untuk memampukan kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan mengasihi diri kita ya, dengan cara hati kita ya. Itulah bila Roh Kudus ya, ada tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita membutuhkan arti kasih yang tepat ya. Kadang orang nggak ngerti apa artinya kasih. Bahkan orang itu menyelewengkan arti kasih ini ya. Jadi saudara, supaya kita dapat menanggapi berita Tuhan ya, dan undangan juru selamat kita secara tepat agar kita kan kita harus mengasihi ya. Kita harus pahami ya arti dari kata kasih ini ya. Jangan kita menyalahgunakan kasih ini ya, berkata bahwa saya mengasihi keluarga, saya mengasihi pekerjaan saya mengasihi hobi saya dan sebagainya ya. Itu bukan kasih saudara ya. Jadi jangan disalahkan dalam kita memberikan kasih itu ya. Di dalam bahasa Yunani ya, kita tahu ada 4 kata yang menggambarkan perbuatan kasih ya. Saudara sudah tahu ya. Yang pertama eros ya. Ini adalah kasih antara pria dan wanita. Eros dari istilah erotis atau romantis ya. Ini mengacu pada adanya reaksi kimia atau suka gitu ya antara sepasang pria dan wanita ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang ini aneh-aneh, ada yang suka pria dengan pria, bahkan ada yang suka wanita dengan wanita, nyeleweng ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan menciptakan tuh Adam dan Hawa, berarti laki dan perempuan untuk berpasangan ya. Nah, ini saudara, eros ya, kasih antara pria dan wanita ya, dan berdasarkan naluri dan hawa nafsu ya. Kalau pada perjanjian baru kata ini dikaitkan dengan hawa nafsu ya. Sifatnya egois gitu ya. Lalu yang kedua, filia.
kasih persaudaraan, ya. Kata tertinggi dalam bahasa Yunani ini untuk menggambarkan filia ini adalah kasih manusia, ya. Itu kasih persaudaraan, ya, melibatkan tubuh, jiwa, dan roh seseorang dalam suatu jalinan hubungan yang intim, yang akrab satu dengan yang lain, ya. Namun kasih ini tidak bersifat permanen, ya. Kebanyakan orang yang dikasih untuk memperoleh kasih yang menjadi dasar dari kasih ini, ya. Lalu yang ketiga, storge, ya, kasih keluarga. Itu kasih antara seorang suami pada istri. Kita bedain, ya, antara eros dan saudara, ya. Storge juga emang laki-laki dengan perempuan, tapi dalam hubungan yang sudah disahkan, ya, dalam hubungan suami istri. Tapi kalau dalam eros itu tidak ada ilegal, ya, belum disahkan, ilegal itu, ya. Storge ini juga adalah kasih seorang istri kepada suami. Mungkin juga kasih antara anak dengan orang tua kepada anak, anak-anak kepada orang tuanya, gitu, saudara, ya. Jadi itu kasih dalam keluarga. Nah, yang terakhir adalah agape, kasih Allah. Penulis Perjanjian Baru ini, jadi ini katanya kata baru, kasih kata baru, ya. Dulu tuh cuma ada 3, ya, eros, filia, dan storge. Ketika ini Tuhan Yesus datang, ya, di mana Tuhan Yesus mengorbankan jiwanya, ya, untuk menebus dosa kita, maka timbullah kasih agape ini. Perjanjian Baru menciptakan sebuah kata baru ini untuk menggambarkan suatu kualitas hubungan dan sikap yang baru, ya, berbeda dengan 3 yang tadi, ya. Kata agape ini menggambarkan adalah sikap dan perbuatan Allah kepada manusia. Jadi kita lihat bahwa karya terbesar dari Tuhan Yesus yang mengorbankan jiwanya di kayu salib untuk menebus dosa kita, itulah kasih yang berkorban, kasih yang tidak menuntut balasan, ya. Tuhan Yesus kan nggak minta balasan untuk menyamakan manusia, ya. Karena Tuhan Yesus begitu cinta pada manusia, maka dia mau berkorban. Inilah kasih agape, menyerahkan diri sendiri dan tidak layak yang untuk ada imbalannya. Inilah kasih yang berasal dari Tuhan. Maka agape disebut kasih Allah, ya. Nah, saudara, ketika Roh Kudus, ya, tinggal dalam hati kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menyingkapkan, ya, memberi keterangan, menerangkan dan menciptakan kasih kita itu kepada Tuhan, ya. Jadi adalah Roh Kudus yang akan memampukan kita agar kita bisa mempraktekkan kasih itu kepada Tuhan, ya. Jadi kasih ini digambarkan sebagai semangat yang untuk berbuat baik yang kokoh dan tak terpatahkan, ya. Nah, dengan kasih ini, sebenarnya kita nggak layak, ya, terima kasih Allah ini, ya. Kita manusia berdosa, ya, mau mengikuti kemauannya sendiri. Sedangkan Allah yang kita sembah adalah yang kudus. Sebenarnya kita nggak layak terima kasih Allah ini, ya. Roma 5:8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi
menunjukkan kasih-Nya. Saudara, kita nggak lain, tapi Allah menunjukkan kasih-Nya, menyerahkan anaknya ya, untuk mati, disalibkan, untuk menebus dosa-dosa kita, dan kita boleh diselamatkan. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi kita, ya. Allah dulu. Tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, saudara, kasih yang sudah kita terima, ya, kasih Allah itu murni dan memberikan hasil di dalam kehidupan kita. Jadi kasih yang kita terima dari Tuhan itu ada faedahnya, ada gunanya. Roma 5 ayat 1 dan 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita sudah terima keselamatan itu dengan percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan dari Tuhan. Itu fungsi gunanya kasih itu. Dan kita memperoleh, kita ada pengharapan, ya. Kita memperoleh juga kemuliaan dari Tuhan. Dulunya ada, ya, ada kemuliaan Allah di situ. Tapi ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu lenyap hilang. Jadi ketika kita juga menerima kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan itu boleh kita terima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesesaran kita, karena kita tahu bahwa kesesaran itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tanuji, dan tanuji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah yang kita terima itu murni dan memberikan hasil dalam kehidupan kita. Tuhan mau agar kita mau bertumbuh walaupun melalui kesengsaraan, pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Ya, supaya kita bisa bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tanuji, pengharapan, menimbulkan, dan pengharapan pada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara, kasih Allah yang kita terima adalah kasih yang luar biasa. Ya, mengapa begitu? Allah masih kita saat kita mati dalam dosa, ya. Kita ditebus. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Oleh darah Kristus kita ditebus. Itulah kasih Allah. Kasih Allah luar biasa, kenapa? Karena kasih Allah itu memindahkan kita, ya, dari kematian rohani kepada kehidupan rohani. Dulu kita mati oleh karena dosa-dosa kita, dan kita ditebus, kita kembali hidup. Kasih Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, ya, kamu diselamatkan, kita diselamatkan. Maka itu kasih Allah yang kita terima itu luar biasa. Kasih Allah kepada kita itu luas, ya,
sampai kekekalan, sampai selama-lamanya. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Jadi kasih itu, ya, begitu banyak, begitu berlimpah dan gak habis-habisnya. Kasih Allah luar biasa. Bersifat kekal dan tak pernah berubah. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahagia atau bahaya atau pedang. Jadi saudara, jangan takut. Kita sudah terima kasih Allah yang luar biasa itu. Jadi nggak bisa kita dipisahkan. Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, itu dari pengikut Kristus gak selalu senang, tapi ya, akan selalu ada pergumulan, persoalan. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jangan takut, walaupun kita menerima persoalan, kita sudah dijadikan sebagai orang-orang yang menang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintahan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Misalnya saudara, nanti di akhir zaman ada antikris. Saudara akan tanya, mau tinggalkan Yesus tapi hidup, tapi kalau tetap terima Yesus tapi mati, saudara harus nilai dia. Tidak ada kasih Allah, tidak ada sesuatu pun yang membahayakan kita yang bisa memisahkan kasih Allah. Ingatlah ini soalnya saudara. Kasih yang kita terima adalah kasih Allah yang luar biasa. Tetaplah sekali Yesus, tetap Yesus. Ayat terakhir, ya, dalam Ibrani 3:7-8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Izinkanlah Roh Kudus melakukan pekerjaannya di dalam hidup saudara. Kita tahu bahwa pekerjaan itu sungguh indah, ya, pasti dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya pada kuasanya, ya, untuk menolong kita dalam kita menjalankan prinsip kasih ini. Ya. Dengarkanlah suaranya. Ya. Maka Roh Kudus akan mendorong kita untuk mempraktekkan sikap yang menjalankan kasih itu, ya, kebaikan kepada orang, ya, terutama kasih kepada Tuhan. Jika Roh Kudus dalam hidup saudara, berarti harus saudara tunduk akan pimpinannya. Ikut aja, pasti yang ditujukan ada jalan yang benar. Dan bersukacitalah atas karya Roh Kudus itu dalam hidup kita.
Jadi jika kalau pagi hari ini kita belum benar-benar percaya sepenuhnya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin cuma setengah-setengah ya, belum percaya Roh Kudus ya. Pagi hari dengarkan Roh Kudus ya. Ketika Roh Kudus mengundang saudara untuk mempercayai ya, untuk meneguhkan kembali tentang Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus sangat rindu untuk menolong ya, menolong saudara ya, untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya. Maka itu hari ini tanggapilah ya, ketika Roh Kudus itu berbicara dalam hati saudara. Dengarkanlah saudara, dengarkanlah suara Kudus. Janganlah keraskan hatimu. Amin. yang 2000 tahun lalu telah mengorbankan jiwanya untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita dengan menerima perjamuan kudus. Kita mau minta ampun, kita mau minta Tuhan melayankan hati kita, biar Roh Kudus boleh memampukan kita juga
untuk kita tetap saling mengasihi. Dengan penerimaan zaman kudus, dosa-dosa kita diampuni dan kita akan dimampukan kembali. Kita diberikan lagi kemauan yang baru untuk tetap saling mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama dan mengasihi diri sendiri. Puji nama Yesus. Terima kasih. Kita angkat lagu ini kembali. Nanti saya undang para pelayan Tuhan untuk mencoba.
kasihan Tuhan, sebelum kita makan dan minum tubuh dari Kristus, kita akan mengampuni Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara, kita angkat tubuh Kristus dari sebelah kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan ucapan syukur dan percaya dan alami kuasanya, kami akan makan tubuh Kristus dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kita akan jawab atas sekolah kita. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan ucapan syukur dan percaya dan alami kuasanya, kami akan minum darah Kristus dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih atas tubuh dan darah-Mu yang telah dosa. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh menerima pejabat kudus. Pejabat kudus yang telah menguatkan kami, memberikan kami harapan yang baru dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, buat tubuh Kristus yang sudah dihancurkan karena segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Melayakkan kami ya Tuhan, sudah kami ya Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Syukur bagi Tuhan. Sekarang kami mempunyai kekuatan yang baru, sehingga kami tidak takut untuk kami melangkah dalam depan kami. Walaupun banyak ujian, cobaan, sakit, penyakit di depan kami, tapi kami mempunyai Tuhan yang mempunyai kasih yang luar biasa dalam kehidupan kami. Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Yesus akan memberikan kemenangan lepas kemenangan. Engkau yang selalu membimbingku, Engkau yang selalu menuntunku. Itulah Tuhanku, Allahku yang luar biasa. Kami bangga punya Allah yang sungguh mengerti dan sungguh peduli atas setiap pergumulan masalah dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, terima kasih. Dan kami berserahkan semua masa depan kami pada Yesus.
Lord. Kami akan terus naik dan bukan menjadi turun. Dan dari Tuhan itu akan kami terima. Dan kami percaya kami menjadi umat yang terdapat, bukan menjadi umat yang terbelakang. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih. Dan kami akan masuk dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami melangkah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan duduk kepala kita akan berdoa untuk korban-korban yang kita mau persembahkan di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memasuki awal yang baru di bulan ke-6 semua tanah anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau Tuhan bekerja dalam hidup kami, dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukan kehendak firman Tuhan untuk mengasihi-Mu dan mengasihi diri kami dengan kebenaran juga saudara-saudara kami. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dan rasa syukur karena berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidup. Bapak Ibu, untuk jadwal pelayanan ibadah sepanjang minggu ada tertera di warta jemaat. Jangan lupa, dalam masa pandemi tempat ini tetap diadakan doa Rabu ya.
dan mengimbau kembali untuk kita setia bersekutu dalam persekutuan doa, karena itulah nafas gereja ini tetap ada, bergerak, dan tetap bisa berbuka. Tuhan memberkati kita semua, juga diakonia setiap bulannya. Ibu, Bapak Ibu dapat berikan kepada Bapak Ibu dan pagi hari ini juga kita mau berdoa buat saudara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh, khususnya Bapak David yang sedang dirawat di rumah sakit Vita. Baik, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah sesi pertama. Kami memuji kebesaran. Sehingga setiap kami yang hadir dalam ibadah sesi pertama ini, Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan baru, kesembuhan, Tuhan, dan berkat-berkat melalui ibadah pada pagi hari ini. Janji firman-Mu ya dan amin terjadilah dalam hidup kami. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah berbahagia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga seluruh jemaat Tuhan Bukit Sion Tiga Canggung dalam kehidupan mereka, baik pribadi lepas pribadi maupun rumah tangga Tuhan. Kau mengadakan segala yang mereka butuhkan, Tuhan buat berhasil apa yang menjadi pekerjaan mereka. Anak-anak yang Tuhan percayakan masa depan yang penuh pengharapan jadi bagian dalam hidup kami. Tuhan menjaga dan memproteksi kami Tuhan dari segala mara bahaya dan pencobaan. Kami tolakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati gereja di mana tempat kami berdiri, lingkungan sekitar kami, khususnya Canggung Barat. Tuhan, nyatakanlah pembelaan-Mu yang ajaib, penuaian di hari-hari ini Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhan terselamatkan. Pakailah hidup kami seturut apa yang Tuhan mau. Haleluya, sehingga keselamatan itu juga menjadi bagian dalam hidup mereka. Dan pagi hari ini aku juga berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Bilur-bilur Yesus bersepakat kami pada pagi hari ini mujizat kesembuhan kami nyatakan bagi Bapak David yang sedang terbaring di rumah sakit. Dia boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena Engkau Allah yang ajaib, kuasa-Mu tetap sama sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan penuh syukur dan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu senantiasa serahkan kepada Bapa kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada engkau, memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita pulang membawa berkat kasih karunia di Allah Bapa,
cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, Bapa, terima kasih.